ilmu iki dikatakan angel yo angel, dikatakan gampang kok nek iso dibahasakno. Sajane ilmu iku tanpa iso dibahasakno. Berhubungan dengan Miratul Kayai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa dzalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wa basara wa fu'ada kullu ulaika kana mas'ulah amma ba'du. Berkah dan hidayah dari Allah semua kita kumpul di sini untuk membahas sesuatu hal. Mudah-mudahan biidznillah Allah mengizini sampai pada landasan akhir, dan mudah-mudahan pula juga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Tidak melupakan sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'ihim, para imam besar, para wali, wa waliyin wa waliyatin, para jamil ulama di seluruh dunia, umat muslim, umat mukmin, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan wedaran ini akan berkah untuk kita semuanya di sini. Kita rileks kayak Pak, sampai rokok, andai sok ngomong aku. Karena ilmu ini dikatakan angel yo angel, dikatakan gampang kok nek iso dibahasakno. Sajane ilmu itu tanpa iso dibahasakno. Berhubungan dengan Miratul Kayai, suatu informasi alam gaib di alam sana, bukan alamnya kita. Nah, kalau dari bahasa ilmiah itu apa itu mau? Nek Jawane itu antara jagat ageng karo jagat alit. Supaya informasi yang ada di jagat ageng ini, kita yang jagat alit ini mampu mendownload, nah, hingga menjadikan suatu ilmu keyakinan masuk kepada tingkatan ainul yakin sampai bisa mempraktekkan di hakul yakin. Maka kalau sudah nyampe di hakul yakin, ya itu ya berlaku untuk kita semua. Jadi penilaian Allah kepada hakul yakin, yang dimana di dalam hakul yakin itu sudah ditegaskan kita ini songgok kitab dalikal kitabul la raiba fihi dalil mutakin. Jadi kalau orang hakul yakin itu tidak akan pernah ada keraguan fihi ing dalemi, petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Dadi wong syariat iku ya ana takwane, wong tarekah iku ya ana tingkatan takwane, wong hakikat ya ana tingkatan takwane, demikian war makrifat. Menginjak tentang ilmu rahasia itu macam-macam.
Jadi seket setelah Allah menciptakan seluruh alam semesta, apapun bentuk kejadian dan peristiwa itu, disimpan di suatu kitab induk yang disebut Lauhul Mahfuz. Maka itu dalam bahasa sufi disebut Miratul Kayyai. Nah, kita yang menangkap disebut Miratul Yakin. Nah, kalau bahasa ilmiah itu hukum kausalitas. Kalau kita yang menangkap dan mampu itu disebut kausa prima. Wes iku bahasa apa ya, bahasa Indonesia iya. Basa Jawane jagat ageng karo jagat alit kudu mampu mangku mamayu hayuning bawono wes iku. Maka kalau pemahaman kita nyampe di situ, baik tingkatan pemikiran maupun tingkatan hakul yakin dari ilmu keyakinan hati ini sudah tersingkap semuanya, maka di situ pula lah Allah akan menilai manusia. Aku nak gak dinaikno nang atas ngono walah, kecipratan maaf yo kecipratan pipis wae ono masalah kuwi. Ono masalah terus. Wudu kurang sithik wae kena dipecut karo malaikat Jabaniyah lah ngono ta. Wah, opo wae salah. Jadi kaya cah cilik ngono kuwi kudu digandeng. Nek cah cilik ya hukume cah cilik. Kudu dikatekke kadang ojo nang ngene kuno got, ngono sik mlayu nang got wae cah cilik. Aku dicekel tangan kanane Quran, dicekel tangan kiwane hadis karo ulamae tutuk iki. Ayo dijunjung iku lah iku cah cilik. Nah, selebihnya yang ngono kuwi. Hukume ya dikenekno hukum cah cilik. Tidak semata-mata kita bisa dewasa dalam berpikir. Nah, Miratul Kayyai adalah hakikat daripada pramono. Kapan hari sudah tak sebutkan masalah pramono sejati, ya tak ulang ya. Bahkan akhlak kita diatur oleh namanya roh idhofi. Wong Jawa gak iso ngomong idhofi ngono iki roh ilafi. Roh ilafi inilah yang mengatur jiwa-jiwa hingga pikiran, ingatan dengan perasaan ini diatur oleh roh ilafi. Roh ilafi sendiri punya roh yang dinamakan sukmo sejati, hakikat kesadaran pemahaman. Nah, sukmo sejati ini punya ruh yang dinamakan pramono jati, inti kesadaran cara hidup bertuhan. Nah, tadi kalau kita nggak paham ini benar ya nggak bisa dinilai dari sifat yang lebih tinggi. Kalau memang kita SD, SMP, SMA sampai mahasiswa, maka kalau kita sudah mencapai titik mahasiswa, ya kita akan dinilai dengan fokus yang lebih tinggi oleh Allah. Jadi ora koyo arek SD dan TK itu selanjutnya. Maka saya katakan Miratul Kayyai adalah konsep gambar apa namanya itu. Nek cara arsitek iku gedunge wis dadi iku didokok nang ngene kantor kearsipan Lauhul Mahfuz. Kantore arsip iku Lauhul Mahfuz. Nah, yang disebut Miratul Kayyai. Miratul Kayyai inilah inti daripada kesadaran sejati manusia. Nah, lebih dekat dengan kudratullah. Jadi manusia nak ono sadar ning ora teko pikir. Nah, itu terpapar menjadi 6 sir yang sangat rahasia di dalam kantor arsip tersebut. Nah, yang satu ini harus diperhatikan pelan-pelan, makanya rodok nyantai. Suatu rahasia yang memang terselubung, yang semua manusia itu mendapatkan rahasia tersebut. Tapi jarang orang-orang bisa sadar rahasia tersebut. Sebelum aku mengucapkan rahasia ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang konteks pemahaman Jabariyah ya. Bahwasanya cara bertuhan memang kita ini mengalami, Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa aku ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya berapa lapis-lapis itu masa bodoh lah kita juga belum pernah menjangkau nangkono. Nah, secara pendohiran, tetapi kalau secara majas
secara hakiki. Mungkin kita bisa belajar dari kitab-kitab bagaimana, terserah apakah itu dikatakan langit 7 itu angen-angen dan lain sebagainya, wallahu alam ya, tergantung dari kecerdasan kita masing-masing. Kita lebih mengenal dalam suatu kitab yang banyak ditulis di mana, Wedaran Wirid Hidayah Jati, yang mana disimpulkan pada kitab-kitab sufi yang lagi ditulis oleh Ki Ronggo Warsito, sing kemarin kita kunjungi makamnya beliau itu, mengenal dengan istilah martabat pitu hayan sabita, martabat 7 hayan sabita, di mana ada alam akhadiyat, alam wahdat, alam wahidiyat, di mana di situ terjadinya alam dat, kemudian melahirkan alam sifat dan melahirkan alam asma. Itu yang milik Allah secara totalitas. Memang semuanya sih milik Allah, cuman pembiasannya kan kadang-kadang diberikan kepada manusia-manusia. Dan nggak apa-apa karo nyantai aja. Nah, di dalam alam akhadiyat, di mana itu hadirnya sang dat, alam wahdat, lahir pula alam sifat, terhampar pula alam asma yang disebut alam wahidiyat. Terciptalah di antara ketengahnya ini, di bawahnya ini Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini terpancarlah yang disebut Miratul Kayai, inti kesadaran manusia. Ganggu rauh tadi. Ayah benar. Jelas. Udah deh gak ganggu jenengan lah. Nah. Maka di Miratul Kayai ini rumus-rumus penciptaan Allah, terutama manusia ya, ada suatu 6 sir. Yang pertama sir ibtadi. Wah, ini bahasa sufinya sir ibtadi. Nah, sir ibtadi ini bahasa Indonesia ini apa gitu? Rahasia awal. Nah, banjur nek bahasa Indonesia ini rahasia awal, nek Jawa niku asmara nala, asmara cinta nala ki ati, ana sing nang ati. Itu terjadi kepada kita saat kita bayi. Kita ndak butuh kenal sopo jenenge ibuke awake dhewe wong bayi. Kita ndak butuh kenal sopo bapake awake dhewe. Sopo sing cedhek sing dinala nang ngene ati kuwi. Sang bayi iku ngerti. Iku ana nang bayi kabeh. Sang bayi yo ngerti nek dhek iki ciptaane sapa. Sang bayi yo ngerti jerone iki ana apa. Iki makane rahasia awal disebut asmara nala ing agunging Gusti. Jadi di dalam hati itu penuh dengan kecintaan. Sapa wae sing nyintai bayi kuwi iku sing dituting karo Gusti Allah. Sang bayi nek ditakoni ora ngejawab. Ibumu sapa jenenge? Belas. Bapakmu sapa jenenge? Belas ndak. Ning nek dicekel wong liya dhek krasa dhek emoh. Luwih damai nek dicekel. Nah, Allah sedang bertajalli kepada dua makhluk yang disebut bapak dan ibunya dia. Dia tahu itu. Itu rahasia awal daripada sang bayi. Dalam hidup manusia harus mencapai, kemudian ini supaya berurutan ya. Berangsurnya waktu kita bisa berbicara, kita sudah bisa berpikir, kita sudah bisa berkehendak. Wes, akhirnya kita mengenal namanya ibu kita, mengenal namanya adik kita, bapak kita, kakek, nenek kita.
Nah, terus kemudian kita memilih, nah, lebih enak di mana, ibu atau bapak. Kemungkinan banyak sang anak itu memihak kepada ibu, karena sing ngungkrumi nang ngene gua garbane, meskipun bakalan bibite dari seorang ayah. Itu namanya sir nopo, sir ibtadi. Nek basa Indonesiane rahasia awal menuso ono iku. Makane apa sangkan paraning dumati, sangkane teko ndi dhisik. Rahasia awal, ibtadi rahasia awal. Basa Jawa ni asmaranala. Iso mengerti siapa yang ada di depan kita karena kerahasiaan hati yang dia tidak bisa berbicara tapi bisa mengungkapkan dari semua gerak bahwa ini siapa, itu siapa, dan harus bagaimana saya menyikapi, dan bagaimana saya harus bermanja-manja, bagaimana saya menghindari. Sang bayi ini mempunyai rasa yang sangat peka. Iku sir ibtadi. Nomor kedua disebut di dalamnya sir lagi itu ada sir kohar, sang rahasia kuasa. Jawane disebut asmara turu. Asmara turu. Nah, kue bisa menentukan kehendak turu. Arep nangdi, semua uang kepingin jadi nomor siji. Sifat ketuhanan juga ada di dalam. Nek iso aku menguasai segalanya. Koyo-koyo sang bayiku serakah semuanya. Nek iso dulinane tekku kabeh. Nek iso kabeh sing tak senengi gak oleh disenengi karo wong liya. Kuasa dia segalanya. Wis mulai dia mengadakan itu. Asmara turu. Apa? Suatu konsep kerinduan yang amat sangat. Rindu. Nah, wong arti rindu itu sudah dikenal. Apakah dia pernah ketemu ataukah tidak ketemu? Nah, nanti pengembangannya berlanjut ya. Ini kan dasaran saja. Mudah-mudahan teman-teman yang di seluruh Indonesia, terutama teman-teman dari Toreko, karena permintaan ini banyak teman-teman dari Toreko yang kenapa sih kok aku sudah melakukan Toreko gini nggak sama dengan dirimu, kok aku kok malah sih ngelakoni koyong ini yo. Nah, inilah tak ungkap suatu rahasia, karena dalam ilmu tauhid itu kita harus bisa mengungkap, kita harus bisa memahami tentang sirullah, datullah, sifatullah, asmaullah, afa'alullah, banjur wujud Allah. Banyak orang mengenal dari sifatullah, wujud kita mbako mukulatul ilawatinsi sampai muridun. Banyak orang mengenal asmaullah seperti Roman, Rohim, Fatah, Karim, Salam, Jabbar, Mutakabir, Rozak, Goniyu, Al-Hakim, Al-Hakam, sampai As-Sobur. Banyak yang mengenal itu, tapi lupa bahwa kurikulum bertauhid harus mengenal tentang sir, dat, sifat, asma, afa'al, dan wujud. Kita oke tenanan lagi ya. Sir ibtadi rahasia awal sebagian berapa persen sudah saya ungkap. Selanjutnya ungkap kepada dirimu sendiri cikal bakal menungso sangkan paraning dumadi dari mana. Kemudian saya mengungkap yang kedua sir kohar yang disebut apa rahasia kuasa. Setiap manusia mempunyai kuasa seolah-olah jadi nomor satu, bahkan seolah-olah Tuhan bagi dirinya sendiri. Salah atau tidak benar itu akan berhubungan dengan sir-sir yang di dalamnya nanti. Itu pasti. Saat saya mengucap begini, tidak mungkin secara global keseluruhan universe kalian itu paham. Dengan waktu kalian paham. Dengan waktu kalian akan memahami, lebih paham lagi, lebih paham lagi. Karena kita kesempurnaan akan digerus dengan waktu. Demikian daging pun, kalau dibungkus sesuatu hal yang baik, bisa mengerti kita bungkusan itu isinya daging karena suatu waktu yang akan membuktikan kebusukan daripada daging itu. Nah wes, makanya santai, alam baik kok serius sih, santai ya. Nah, jadi sir ibtadi
beranjak dari bayi, kemudian beranjak dari dewasa, apa namanya itu, dari kecil ya naik lagi remaja. Nah, itu akan menguasai, akan tertutup hijabnya karena suatu pengaruh materi, kebutuhan, kejadian dan peristiwa, tertutuplah sirib tadi itu menjadi pola sir pohat, rahasia kuasa. Jadi sampai manusia pada batasan kuasa seperti Allah, njaluke koyo ngono, tak kira kabeh menungso itu. Nah, nanti bisa mengembalikan ke tingkatan dasar enggak itu? Nah, beranjak kedewasaan dari peristiwa dan kejadian banyak yang mengikat dia ke hal yang tidak mujur. Kalau usaha dia banyak gagal, dia banyak belajar di situ. Manusia ingin merapat kepada fitrahnya, tapi belum tahu dia seperti apa ya. Hingga banyak orang sing ngalami kesumpekan. Akhirnya langkah yang dilakukan ono sing amburadul, ada yang tertata rapi dengan konsep ibadah menyembah Allah, tetapi yo sih butuh ilmune. Akhirnya menginjak ke konsep ketiga, seket gambar yang pernah tercipta oleh Allah, yaitu sir kamal. Nah, kuwi disebut nak bahasa Indonesia ini rahasia yang sempurna. Basa Jawa ini disebut asmara turido. Kepinginnya menungso mengarah kepada suatu kesempurnaan. Maksud dibarke itu diantara usia 40 sampai 50 mencapai titik kesempurnaan. Seperti Kanjeng Nabi waktu diangkat kesempurnaannya usia 50 saat syariat diturunkan, sholat 5 waktu 17 rakaat. Nah, saat diangkat kenabian usia 40, jadi antara usia 40 dengan usia 63 tahun, 23 tahun kesempurnaan Rasulullah mencapai tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah, itu sir kamal, manusia mencapai tingkatan itu hanya bisa kembali enggak nanti kepada dasaran sangkan paranik dumadi. Nah, orang ngerti sangkan paraning dumadi kok sawangane nganggo Jawa ya gak enak. Nah, miratul khaya. Nah, ya. Ben gue ngerti inti kesadaran sejati. Sang bayi mempunyai miratul khaya. Dia tidak bisa ngucap, dia tidak bisa mengenal siapa ibunya, namanya, aslinya dia dari mana. Tapi dia merasakan bahwa ini yang lebih dekat, Allah. Selalu dihijabi dengan sesuatu makhluk, al-maujuda ilallah, yang dianggap oleh sang bayi bahwa yang patut aku gugoni dan patut aku percayai hanyalah ibu bapakku. Konsep Allah berada pada di dalam suatu ciptaan. Mungkin ngaji itu wong tuwa, nah ngaji itu. Jadi sesembahane sang bayi ku wong tuwa, Jadi engko pelayune nang ndi nek kowe ngikuti arahe ibtadi. Nah, kowe akan kembali kepada, kita semua akan kembali kepada fitrah-fitrahnya sebagai manusia. Kaweruh iku pituduh bukan mantra. Mantra iku kok gawa dhewe sesuai keyakinan kono rahasiane dhewe. Nah. Sir ibtadi terus sir Kohar, terus sir kamal. Nah, baru yang keempat sir azazi atau sir ngaji nek jarene wong Jawa. Rahasia kemuliaan. Jawa ini napa? Asmara ndono. Rahasia kemuliaan nomor pamate. Setiap wong kepengin mulia, kepengin disanjung, kepengin dipuji, kepengin karena dasarane nek kowe ciptaan Allah. Allah tidak mau diduakan, demikian dirimu.
tidak mau diduakan oleh yang lain yang kamu taati. Seperti nek dirimu punya bojo, nggak gelem gue diduakan. Semua manusia hakikatnya tidak mau diduakan. Sir azazi atau disebut sir ngaji. Wah, sir iki mulai ngaji ya. Iya kaya ngono be. Rahasia kemuliaan. Uang merapat pada suatu kemuliaan. Rahasia kemuliaan itu mulai dilakukan. Kadang tidak dengan ucapan lisan orang tahu kemuliaan. Kadang dengan suatu kejadian dan peristiwa dia direndahkan orang, ujung-ujungnya dia akan dimuliakan sama Allah. Itu yang terjadi terus-menerus di muka bumi ini. Makanya untuk bisa membias sir azazil ini, manusia dibutuhkan sabar dan ilmu pengetahuan. Kalau kita mengetahui dari sir ini semua, Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, tak pernah memberikan yang buruk untuk kita semua. Karena kalau ada yang buruk itu sebetulnya durung menyelesaikan bangunane. Nah, saya keburu ae, omah iki nek dibangun iku ya kotor ya mesti, Pak. Engko iso dinikmati resik ngene iki karena sudah selesai finishing. Sir azazil. Rahasia kemuliaan. Yang nomor 5 adalah sir hakiki. Rahasia kebenaran sejati. Asmoro tontro wohing dat. Ini cari ini wong Jawa, bahasa Indonesia ini mau rahasia kebenaran sejati. Basa sufi ini sirul hakiki. Ayo coba sebut no sing situ iku mau sir ibtadi ben pinter. Sir kohar, sirul kohar, sirul kamar, sirul azizi, sirul hakiki. 5 bisa 6 kok. Iku ada di dalam manusia dan semua makhluk ciptaannya. Masuk nyiptano gunung ya kaya ngono, masuk nyiptano bumi ya kaya ngono, masuk nyiptano langit ya kaya ngono Gusti Allah. Apa meneh nyiptano menungso, gak usah goleki sirul hakikine langit bumi, kadoan sirul hakikine awake dhewe. Nang Jawa disebut asmara tantra. Apa asmara tantra? Sesuatu keindahan yang kita pandang, suatu keelokan, apapun bentuknya anggere elok. Kowe nyanyi nek indah, wow, lagu iku tok ugemi. Ning nek ora cocok, wae ora penak. Coba awakmu didoko nang Afrika, kek lagune ngono. Coba awakmu didoko nang Papua umpama, kek lagune ngono, bagi mereka itu suatu keindahan. Bagimu piye? Wes gak usah diucap, nanti kita menyudutkan satu enggak. Bagi mereka itu sesuatu keindahan tersendiri pada ujung ciptaan-ciptaan Allah yang sebenarnya. Kamu bisa melihat bahwasanya pemandangan di Pangandaran indah bagi orang yang belum mengetahui Pangandaran. Kamu menyatakan bahwa di Tanah Toraja itu pemandangannya indah-indah. Tergantung, itu semua relatif. Maka sang relatif itu adalah hakiki. Tergantung dari manusianya sendiri memberikan konsep, masukan, aplikasi-aplikasi yang ada di alam semesta. Yang pada intinya seluruhnya ini adalah hakikat tunggal ciptaan Allah. Nah, itu sir hakiki. Ada yang terakhir disebut sir tunggal, rahasia tunggal, rahasia wahdah. Sir disebut sirul wadah, ataupun sirul bahasa sufinya disebut sirul gaib. Bahasa Indonesianya disebut sirul wahdah. Rahasia tunggal. Jawane napa asmara agama, agemane sing apik. Makanya agama kan dijukuk karo kuwi. Asmara agama, menungso iku kudu duweni wadah koyo ngene iki lho.
Hakikat tunggal sudul wadah fil kasro, sudul kasro fil wadah. Hakikat tunggal menjadi banyak, kemudian banyak disatukan sisi pikiran dan hati, dijadikan tunggal lagi menjadi jamaah. Makanya Rasulullah 73 umatku pecah, satu sing selamat disebut ahlu sunnah wal jamaah. Dari yang banyak ini menjadi tunggal kembali. Jadi ada 6 itu apa itu? Sir ibtadi, sir kohar, sir kamal, sir azizi, sir hakiki, sir nah itu. Sir wadah ini konsep penyatuan tunggal. Karena dari sir yang pertama kali ini adalah asmoronolo yang ada di hati itu adalah saat kita bayi lahir. Kemudian kalau sudah tunggal, kita disuruh ke sir ibtadi lagi. Demikian berputarlah. Nah, ini ada di dalam ruangan martabat 7 ayat sabitah. Setelah martabat akhadiyat, wakidiyat, di tengah ini tercipta Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad tercipta Miratul Kayai. Dari Miratul Kayai tercipta inti kesadaran sejati dirimu, Miratul Yakin. Dari Miratul Yakinlah inilah tercipta alam arwah, alam misal, alam ajsam, insanun kamil. Pelan-pelan cak memahami kita. Saya pun juga puluhan tahun memahami ini dengan tafakur. Dan itu ada di dalam manusia semua. Kalau secara global kita sudah memahami 6 sir ini, maka bangunan kita kuat, kokoh, pengkuh. Bahkan yang dinilai unsur tanahnya juga dihargai, unsur bangunannya juga dihargai oleh Allah, unsur sifat bangunannya pun juga dihargai oleh Allah. Tanah iki nol jalan dihargai, bangunannya kualitas nomor 1 dihargai, bangunannya metode modern zaman sekarang dihargai, kekuatan bangunannya juga dihargai, orang yang menempati rumah tersebut akan dihargai. Tapi ada orang yang bangunannya tidak dihargai, ya cuman tanahnya aja yang dihargai karena bangunannya reot. Ada orang yang bersyariat, bertorekot, berhakikat, padahal itu level manusia pada tingkatan makom. Tapi yang dihargai cuman oleh Allah, yang dinilai adalah sisi syariat saja. Maka kita digolongkan makhluk yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, rugi kita. Illaladina amanu wa amilu solihati wa tawasobil haqi wa tawasobil shobr. Hanya 4 manusia sing iku beruntung, yaitu imane sing kuat, yaitu Miratul Yakin. Imane sing kuat, nglakoni amalan soleh, ngerti kebenaran sejati, karo saling mewasiati suatu kebenaran. Nah, ini 4-nya ada di Miratul Kayai dan Miratul Yakin, makro dan mikrokosmos. Kalau kita bisa berlandaskan pada hukuman alam tersebut, maka penilaian kita juga berdasarkan hukum alam juga. Kalau kita cuma bisa mengetahui akan hukum dasar aja, maka penilaian Allah terhadap hukum dasar. Kue kadang-kadang orang sengaja pipis nyiprat celonomu wae geni neraka wilang ngono. Wudu kurang sastripan wae kue disiksa malaikat Jabaniyah, maka hukum itu yang akan berlaku pada tingkatan dasar. Meningkatkan kualitas pikiran dan hati itu berarti meningkatkan makom. Maka makom yang tertinggi itu pun juga akan dinilai oleh Allah sebagaimana Allah Al-Adil dan Al-Hakim. Juga Allah Al-Hakam. Allah maha menciptakan hukum-hukum. Allah juga maha adil dan maha bijak sana. Terserah bagaimana orang menyikapi. Sampai belajar tentang sisi suatu rahasia ini, sampai pada suatu rahasia sir-sir, pelan-pelan Agus ngandani, tidak mungkin bisa hanya satu begini Anda paham. Dalam kehidupannya ini, sir ibtati, sir kohar, sir kamal, sir azizil, sir hakiki, dan sir wahid. Yang terakhir itu semua wahid, nomor unggul itu. Sir wadah termasuk sir al-ghaib. Nah, sesuatu gue meyakini hal yang belum terjadi, bisakah? Boleh. Apakah kamu hanya meraba-raba bagaimana Allah, orang buta satu dengan orang buta yang kedua, dia disuruh 2 atau 3 orang buta ini
disuruh meraba seekor gajah. Bagaimana bentuk sang gajah? Yang satu Buddha menyatakan tipis seperti daun. Ya pas dia lagi memegang telinga. Bagaimana sang gajah? Oh, panjang seperti ular, dia berburu. Pas dia memegang gajah itu dari ekornya. Bagaimana dia? Oh, gendut seperti gentong. Pas dia memegang perutnya. Nggak ada yang bisa persis. Itu karena sir wahdah, sir gaib. Akhir-akhir ini kan ono paranormal sing ngomong Jakarta iku kelem. Wah ngono ya. Besok ini Semeru ini meledos. Coba lihat nanti 2022 akan terjadi lagi. Wah yang begini yang begitu. Wah kita malah ke teror batin ya. Nek Gus iku ngadakno kepastian. Pulau Jawa akan hancur. Kapan Gus Dino kiamat? Itu pasti. Kafir seseorang nek gak percaya ambek Gus. Gus saya percaya Quran no. Enak wae. Ya, sakarepmu wis. Wis. Cuplikan iki nek rahasia kadang-kadang ada apa? Ayo nanti bersambut dengan waktu ya. Kita mengungkapkan pengalaman kita hidup. Saya ini sudah berusaha untuk baik, tapi kenyataan kok rezekiku ya belum turun-turun aja. Ini kenapa? Lah dari antara 6 sir itu kau sudah kolaborasi dengan sir apa aja? Allah dibutuhkan untuk bisa dikenal. Iya toh, awaluddin marifatullah kata Imam Ghazali. Bahkan awal-awalnya untuk beragama aja harus mengenal Allah lebih dahulu. Nah, dalam suatu kehidupan sempurna bagaimana kamu bisa mengenal Allah dan dari mana diawali untuk mengenal Allah? Nah, apakah dengan sirip tadi kita dibutuhkan untuk flashback kembali ke belakang sebagai fitrahnya kita masing-masing? Yang sang bayi tidak bisa berpikir dan tidak mengetahui bahwa dirinya apakah dilahirkan orang kaya atau orang miskin. Kembali kepada fitrahnya. Kalau kita mau mengenal Allah pada tingkatan sir tadi. Karena sang bayi ini sudah mengeklaim dirinya bahwasanya dirinya inilah yang harus diperhatikan. Nah, meski dirinya belum ada bahasa yang tercipta pada dirinya sendiri, tapi dirinya mengetahui bahwasanya ini ibuku, ini bapakku. Dengan sentuhan ataupun dengan rasa. Rasa sakjroning rasa. Miratul kayai dan miratul yakin. Belum terbangun miratul yakin, yang ada cuman miratul kayai. Wes, mek pirang persen iki kon mudeng iki. Yes. Iki nak dijabarno seluruh ciptaan loh, makanya di antara langit dan bumi ada 6 sir itu. Di antara gunung-gunung pun juga ada 6 sir itu. Di antara semua yang diciptakan Allah ada 6 sir itu. Saya mengarahkan kepada ciptaan manusia yang dirimu sendiri. Seperti bayi, seperti keinginanmu, seperti kebenaranmu. Makanya kalau sirul hakiki kadung nak wong bener iku ora iso dibengkokno. Bener terus slodrun gugu karepe dhewe kuwi. Nah, kuwi malah tidak mengenal tentang sirullah yang sebenarnya. Dia sedang terjebak pada suatu rahasia majas, rahasia bayangan. Yang munggu seluruh isi alam semesta iki sing bener iku munggu awake dhewe. Bahkan dia sebetulnya sedang menjauh dari eksistensi Allah yang sebenarnya. Wis pelan-pelan ya, nah, bagi yang di rumah ini perlu kode verifikasi. Nah, awakmu nanggene menyingkronkan diri untuk mengkode verifikasi. Nah, HP-mu nek tuku anyar iku kan gak duwe WA mbek anu ya apa jenenge aplikasi lain ya termasuk YouTube ya. Nanti kalau mendownload YouTube tidak mungkin bisa langsung digunakan tanpa kode verifikasi, pengesahan supaya yang dari provider bisa masuk kepada HP-mu. Demikian yang pemirsa yang ada di rumah ini, nah, siapa saja untuk bisa lebih memahami dan berlaku pada dirinya harus mengkode verifikasi. Nah, setiap orang mempunyai kode verifikasi sendiri. Percaya atau tidak memang begitu keadaannya. Ciptaan manusia berupa elektronik seperti HP ini adalah mencontoh dari hukum alam semesta. Dari hukum kausalitas kemudian menjadi kausa prima. Wah, ngono ae gampangane.
Selanjutnya nanti sambil berjalan kita lebih paham, makanya kudu diselamati, bahkan jangankan apapun ya, alam semesta itu juga menyaksikan. Alhamdulillah aku ngomong tepat-tepat itu yo. Memang kalimat, tetapi kadang kalau sudah berkaromah dan memang itu atas izin Allah, alam pun akan menyaksikan. Nah wis rampung ini yaudah nih rampung, wis biasa ngono kuwi. Nang-di, yang penting itu kabeh iku ikut menyaksikan dan ikut mendengarkan. Makanya nek ngaji sing apik ngono kuwi kadang-kadang ikan-ikan yang di sungai akan ikut mendoakan, daun-daun pun akan ikut mendoakan, kata Allah itu. Artinya apa? Dia mengikuti, menyaksikan atas dirimu, mereka bertasbih atas nama Allah. Dan tasbih mereka kau tidak mengetahui, karena itu juga masuk suatu rahasia ciptaan Allah. Nah, masuk sirib tadi untuk tanduran dan hewan-hewan. Masuk pula sir kamal untuk tanduran dan hewan-hewan. Masuk pula sir hakiki, sir azizi, sir kohar, dan sir wahdah untuk tanduran dan hewan-hewan. Nah, bagaimana mengungkap wong kowe tak kon ngungkap apamu dhewe wae, saiki sik mikir kok. Anggere wis entuk judul makalah kuwi, ayo diungkap pada sisi kehidupanmu. Ilmumu ada di mana? Cara Allah menilai ada di sir mana? Sambil jalan kita nanti konangan. Nah, jadi atas kerinduan kepada Allah. Nah, yang namanya rindu itu pernah ketemu atau berjumpa, atau kamu itu pernah mendengar saja. Rindu batasmu seperti apa? Nah, ya jenenge rindu ya. Jadi kerinduan itu sir apa? Sir kohar. Kuasa. Asmaraturo. Yang ada di hati hanya kerinduan. Rindu secara hakiki yang tak pernah meninggalkan kita siapa? Sir koharmu terpapar bagus bahwasanya dirimu mengenal Allah kalau dirimu merasa rindu kepada Allah. Kamu kesini datang dari jauh-jauh, ada yang dari Lampung, ono sing teko ngene diwai datang ke sini itu karena sir kohare tersingkap asmoro turo. Tersingkap kerinduan yang hebat. Bukan rindu karo Gusanton ora, sing jero niku lho sing iso ngungkap kerinduan iku lho mau. Karena fitrahnya aku kembali ingin menjadi baik, manusia kembali menjadi baik. Tersingkaplah sirip tadi. Oke, nem-neme kuwi kudu sukses baru marifatullah iku mau. Sir kamal adalah rahasia kesempurnaan. Sempurnane manusa apa? Kowe iso menilai ngumrahi menungso dadi elek, ngumrahi menungso dadi apik. Ning dasarane ora gelem menungso dadi elek. Nek kowe wis ngumrahi ngono iso menilai seseorang seperti itu, sir kamal, sempurna dirimu dalam titik penilaian. Dadi sing tok nilai ki awakmu dhewe. Makane ora maeda. Nah, iki bahasa Indonesiane maedo. Nah, ora maeda wong. Karena kamu itu kalau ingin mengetahui rahasia kesempurnaan, banjur kamu bisa, yang sempurna itu hakikatnya adalah Allah. Manusia itu bisa dikatakan makhluk sempurna dikarenakan kita mampu menilai dan menyikapi kekurangan dirinya sendiri, enggak nuding-nuding nang wong, orang ngafir-ngafir ke wong kuwi mau. Nah, sir azizil bahwa manusia ini diciptakan adalah makhluk yang termulia di antara seluruh ciptaan. Maka kalau kamu paham ini, banjur kamu paham nek kowe iku susah menderita itu hanya awal daripada kemuliaan, maka kowe sudah sedang melampaui mengenal Allah lewat sir aziz. Apa sir ngaji? Ya itu disebut sir ngaji, rahasia kemuliaan sing disebut irama kehidupan asmorondono. Cinta akan Allah tidak akan bisa berubah. Nah, asmoro tontro berada pada sir hakiki. Hakikinya manusia adalah makhluk Allah yang paling termulia. Itu ada sambungan renteng. Demikian sir wahdah ya disebut sir gaib, disebut asmoro gomo. Makanya akhirnya wongan karena bedeli agomo terus belani kaya apa-apa. Dia mengenal Allah lewat agomo, lewat suatu kumpulan, lewat suatu penyatuan tunggal yang besar, yang mana ini bentuk suatu tubuh organisasi yang bisa mengenal Allah dengan Tuhan yang satu.
Kulhu Allahu Ahad. Itu Islam yang sebenarnya kuat. Dari sisi Islam sendirilah. Dari sisi akidah sendiri, meskipun terpecah-pecah menjadi tujuan satu. Sir itu ada di dalam diri kita manusia sendiri-sendiri. Dirimu mampu mengungkapnya atau enggak? Ataukah dirimu diindahkan dengan kalimat-kalimat sing tak omongno iki mau secara probabilitas kalimat, bahasa, ataupun pendekatan apapun. Monggo silakan, yang penting kamu ini paham. Nah, tadi Jawa ning ngono, bahasa Indonesia ning ngene, bahasa sufi nih sirul gaib. Apa kuwi? Sirul gaib iku mau sing disebut asmorogomo. Di dalam hati itu orang itu tidak akan pernah berubah. Itulah yang terakhir disebut sirul wahdah. Nah, ono 6 ya. Iku kalau diungkap isine jagat kabeh, Pak. Banjur sirullah akan diwadai oleh datullah, akan diwadai oleh sifatullah, akan terwadai lahir pula asmaullah. Di dalam asma inilah terbentuk akhlak yang disebut af'alullah. Inilah cara bertauhid yang benar. Seringkali orang berawal teko sifatullah wujud kita mukulatu lilawatin si kiamu binafsi waktaniyat kudrat irodat. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa asal sifat kuni, sifat beranjur kepada wahdah. Semuanya ini tersingkap sesuatu rahasia. Dan rahasialah Sang Allah sendiri. Maka disebut sirullah. Inilah konsep sirullah. Yo petanono ndi sing gak ono nang awakmu. Dipetani iku mau. 6 suatu rahasia. Ini nek dibahasakno Indonesia iki yo karangane Gus lho nek sing iki. Ngono, carane ngono sing ono iku yo Jawa karo Sufi Arab iku. Sir tadi rahasia awal iki karanganku nek sing iki. Apa disebut asmaranallah, yaiku cinta di dalam hati. Sopo sing dicintai? Awale kue nyintai bapak ibu minangka tajaline dat. Sang bayi bisa mengenal ada Allah yang kuhadapkan, yang memberikan aku sandaran hidup berupa air susu. Sang bayi itu mengenal sesuatu seonggok yang disebut ibu bapak, karena di dalam ibu bapak itulah sang pemberi khoyu kehidupan berlaku untuk dirinya. Jadi ini akhirnya sampai keliru dalam kehidupan, sampai mencintai seorang wanita, seorang opo secara berlebihan, yang kamu bisa menganggap apakah itu mencintai sesuatu yang lain, itu mencintai Allah dengan sama, yang sama dengan ini. Seperti sang bayi itu melihat Allah berada di dalam ibu bapakmu, bertajali kepada itu. Nah, ini dibutuhkan pemahaman dan penalaran. Begitu ningkat dewasa, kue ibtadimu wis keliru. Wadung duwe mobil mewah didol koyo nganu mari ngono kedol karena untuk nutup utang, kue nyeseli sampai ditinggal mobil apa rumah itu nangis sing berlebihan. Kue keliru bahkan cara mencintainya itu. Awakmu sedang mencintai sesuatu yang bukan sebenarnya kamu cintai. Berarti gugur ibtadimu. Awakmu gak ono peluang untuk bisa mencintai Allah lewat sir ibtadi. Gugur, termasuk syirik, termasuk kufur. Maka gugurlah mencintai Allah dari sisi ibtadi. Dari sisi fitrah seperti bayi. Sang bayi meskipun tidak mengenal orang tuanya namanya siapa, tapi dia tahu bahwa ibu bapaknya yang sedang memberikan hidup kepadaku. Aku pun bisa sehat dari air susunya. Aku pun bisa diayomi dari iklim cuaca panas dan dingin, dari selimut yang diberikan selimut kepada anaknya dari ibu bapaknya.
Dia bisa merasa damai meski dia dilahirkan dalam golongan orang-orang miskin. Sang bayi merasa damai. Sang bayi nek direbut karo uwong sing bukan ibu bapaknya, meskipun lebih kaya dan lebih tentrem, tidak merasa nikmat. Bisakah seperti itu? Harus kembali fitrah kepada sirib tadi, yaitu rahasia awal. Sangkan paraning tu mati. Nek iso, maka kamu bisa mengenal Allah dari sirib tadi. Selamatlah. Ya. Atau sir kohar. Apa itu mau sir kohar? Bahasa Indonesia nih. Rahasia kuasa. Suatu saat manusia akan naik membumbung ke atas, dia merasa berkuasa, merasa punya kehendak sendiri. Merasa ingin menjadi nomor satu, merasa ingin menjadi seorang yang mulia, merasa ingin menjadi orang yang tiada duanya, merasa menjadi tumpuan, merasa menjadi tanpa dia tahu fitrah yang sebenarnya siapa yang maha kuasa. Karena jiwa manusia akan ditempeli hewani, akan ditempeli malaikat, akan ditempeli iblis, akan ditempeli rahasia ketuhanan bahkan sekalipun, rububiyah. Jikalau kamu tidak bisa menyikapi suatu sir yang disebut kohar itu tadi, rahasia kuasa, maka sudah jelas predikat sombong akan nempel, predikat apa jenenge tomak akan nempel, predikat kufur akan nempel. Itulah penyakit hati. Sampai mati pun kamu tidak akan bisa mengenal Allah dari sir yang disebut sir kohar. Tapi jikalau kau sadar bahwa semua kekuasaan milik Allah, aku mung sak madya nglakoni, arahnya aku ikuti saja, maka orang tersebut akan melewati sir kohar. Dia punya kesempatan mengenal Allah lewat sir kohar. Ahli ibadah sekalipun, kalau dia merasa dirinya kepingin disanjung orang, kalau dia merasa dirinya sok benar sendiri, lewat itu dari sir kohar, dia tidak akan bisa melewati sir kohar. Asmoro tu beda sir kamal sing disebut asmoro turido. Dalam hidupnya harus menjadi sempurna. Sempurna sebagai manusia, bukan sempurna sebagai hewan. Sempurna sebagai manusia, bukan sempurna sebagai malaikat. Sempurna sebagai manusia, bukan sempurna sebagai makhluk-makhluk yang lain. Itulah asmoro turido. Yang mana manusia akan mengarah kepada suatu kebaikan, dan kebaikan. Fastabihur bi khairat. Kalau dia dalam konsep hidupnya semakin tua semakin petakilan, maka dia tidak akan bisa melewati suatu sir yang tingkatannya sir kamal. Untuk bisa menyentuh surganya Allah, harus kamu mengetahui predikat rahasia Allah yang sebenarnya. Karena sekarang ini surga masih menjadi suatu rahasia, harus kau kuat juga dalam suatu rahasia. Allah jadikan seonggok surprise. Apakah begitu? Ataukah rencana itu sudah diketahui? Ataukah hanya seonggok surprise? Bahwasanya ujuk-ujuk, ulang tahunmu tak kei swarga, hore, ngono kuwi. Ya nek ana sing terjadi ngono, emang kon iku sapa? Lho ngono. Gusti Allah kongkon surprise awamu. Iyakah kamu dicintai? Lalui sir komal, amal, jamal. Sir aziz, asmorogomo, asmorodono, cintai semuanya kalau kamu mau melewatinya sir aziz. Mana yang hakikat hidup, yang diciptakan bahkan orang kafir, bahkan orang ini, kalau sudut pandangmu kamu bisa menerima bahwa itu ciptaan Allah. Kamu bisa mendoakan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang apa menjadi baik. Maka Asmorodono akan menyertai kamu. Sir Aziz.
dono weweh, seneng menehi dungo, menehi apa yang kita dapat, menehi. Kenapa kok orang seneng menehi? Karena dia sadar asmorondono seneng menehi bahwa semua yang dianugerahkan kepada dirinya hakikat adalah bukan kepunyaan kita. Iku nak disempurna. Kamu sudah beranggapan bahwa aku urip nang donya iki gak ngramangsani duwe apa-apa, alhamdulillah. Kita masih ada kesempatan untuk bermakrifat kepada Allah lewat sir azizir, sir ngaji. Sir hakiki adalah yang mengerti kebenaran sejati. Ojo kebenaran yang ambigu. Wanggepe ngono wis putih-putih terus bener ngono tak ngawur ae. Ungkapan sik hakiki wis males aku cerita. Wis kebenaran itu mung gue dirimu, kebenaran mung gue orang banyak kesepakatan, kebenaran mung gue Allah endi sing bener. Kebenaran mung gue Allah belum tentu kebenaran mung gue pribadi. Kebenaran mung gue pribadi belum tentu dibenarkan kebenaran mung gue khalayak umum. Maka ada unen-unen ngomong suara terbanyak adalah suara Tuhan. Nyatane ora bener. Abu Nawas wae ketipu karo suara terbanyak dianggap suara Tuhan jebule ora. Loh. Loh banyak. Macam-macam. Sirwada adalah rahasia tunggal yang semuanya berawal dari seluruh rahasia tunggal. Iku dimasukno sir wadah, termasuk sir ibtadi, termasuk sir yang lainnya diwadai oleh sir wadah yang disebut sir gaib, rahasia tunggal, asmoronggomo, tidak pernah berubah. Mau nak berubah, agemane wis berubah. Itulah wong murtad. Nah kon murtad sekali aja, jangan berharap bisa masuk asmoronggomo, yaitu sir gaib dan sir yang di wahdat, rahasia tunggal. Sekali wae kowe rasa durhaka karo wong tuwa, wis apa khianat, apa murtad, kon tidak akan bisa belajar ilmu gaib. Dadi nek ana wong sing murtad, nek ana wong sing itu khianati gurune, nek ana wong iku sing durhaka karo wong tuane, terus ngomong ilmu gaib, pret jawabane wis ngono. Paham niki? Nek udah gak usah diterawang kepegelen kok. Ngono iki wis cukup. Ono rumuse iku. Ono wong ndang murtad saiki ngomong, "Wah, aku ketok koyo ngene, aku ketok awakmu koyo ngono." Pret jawabane wis ngono wae, ora kualat kowe. Karena dia sudah melewati sirwada dan itu fatal hukumnya. Kalau sirwada, karena sirwada itu akan mewadai sir ibtadi, akan mewadai sir yang di bawahnya, masuk kepada sir wadah, sir gaib atau asmoro gomo. Jadi tak bahasa Indonesia no, gue nak Jawa gue sangkano Jawa klenik. Tadi ki Arabe ono, tasawufe ono, ngaji rosone ono, ya ilmiah, alamiah dan ilahiyae ada. Sekarang ini, you tak suruh berpikir masing-masing. You sedang belajar bermakrifat, mengenal kehidupan, berawal untuk mengenal Allah dari kehidupan, dari sir yang mana. Insya Allah semua sir terlampaui. Nah, jangan ada yang dicacati ono masalah urip mungku. Semua sir terlampaui. Ini rahasia kita hidup. Mamula orang toreko diwajibkan untuk ibtadi dulu apa? Nah, sungkem nang wong tuwane, njaluk sepuro, nek mati ku ayo ngirimi donga nang wong tuwane. Akhlak bisa dilihat dari sir kohar. Akhlak juga bisa dilihat dari sir hakiki. Tapi akhlak sulit dimasukkan kepada sir ibtadi. Angko koyo edan kon iku. Ya.
Ya bayi diudani lucu. Nah awakmu. Ibaratnya guyonane, ngono nganggo guyonan ra enak. Iya. Akhlak iso, tapi wong berilmu iso dilakoni itu kondi. Iso mengenal Allah secara langsung iso dilakoni nang sisir apa? Sirwada. Mampu nyuwungno, mampu mengembalikan. Sir Azizi. Mulia, mampu mengembalikan semua perkara, baik itu orang buruk, orang. Sunan Kalijogo mengawali bermakrifat dari Sir Azizil. Rahasia kemuliaan. Meskipun berawal dari suatu begal yang disebut begal Lokojoyo. Kemuliaan bersaudara dengan kesucian seorang sufi. Ora terus perbuatannya kotor itu kemudian itu tidak bisa nyufi. Arti bersih dan suci berbeda. Bersih belum tentu suci, tapi kalau sudah suci, dia bisa berbaur dengan alam semesta ini. Ini Sir Azizil. Akan merapat kepada Sir Hakiki, akan terwadai oleh Sir Wahdah. Nah, semuanya. Rezeki berada di mana? Ayo kita ungkap. Disitulah rumus daripada rezeki. Kemuliaan berasal dari mana? Ayo kita ungkap. Namanya diungkap itu jenenge membuka suatu rahasianya. Disitulah kita akan mengetahui suatu rahasia kesuksesan dari semua hajat yang pernah kita gelar. Itu kan sepele kok. Tadi ngajine Sirullah Datullah Sifatullah. Seringkali orang memahami tentang Sirullah Datullah Sifatullah. Apakah yang kau pahami itu hanya konsepnya untuk kalian baca toh? Tidak untuk dipahami. Makanya tadi Gus itu dari pembukaannya Robbi Srohli Sodri Wayasirli Amri. Tolong cerdaskan otakku dan lancarkan lisanku. Yang kedua juga mencuplik dari Surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Ojo sekali-sekali nglakoni amalan durung ngeruh ilmune. Inna sama pendengaran wa besora penglihatan wa fuadaku dan hatimu ulaika karena masula akan dimintai tanggung jawab. Nanti Gus ini bukan karangan Gus. Iku ono kitabe Cak. Percuma nak kowe ngono-ngono kowe bayarane iki opo Gus iku bolak-balik iku ngono kepegelen Cakmu yakin sakarmu gak yakin sakarpe. Wong sing diceritakan seperti ini mau yakin ya monggo, itu berkah untuk dirinya sendiri. Tidak yakin ya monggo, tetaplah sang rahasia juga akan menjadi rahasia. Sang rahasia itu bisa ada dan bisa diketahui bagi sang pembuka tabir rahasia. Kamu mau meyakini monggo, kamu yang akan mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Kalaupun tidak meyakini, monggo silakan. Sang rahasia tetap ada. Gak paten konku paham apa ora. Biarlah orang-orang yang mengerti pemahaman ini yang mengetahui rahasia. Karena sang rahasia itu akan membuka dirinya kepada semua makhluk Allah. Bagi siapa yang diridhoi Allah. Dan sang rahasia itu akan menjadi penilai dari semua makhluk Allah. Orang tersebut akan mencapai tingkatan wusul. Dia tidak butuh dalil dan bukti. Dirinya lah, karena bisa membuka tabir, maka dirinya lah sang seonggok rahasia dari rahasia yang besar. Ilmu rasa sakjroning rasa. Sukma petak amekak hawa jare wong Jawa. Ajrah jumangkah teguhing karsa. Nah, Jawa niki jarene Kanjeng Sunan Kalijaga, si rasa sakjroning panguwasa, si rasa iku rahasiane rasa ana nang panguwasa sapa dirimu. Sukma petak ameka awa, sukma petakmu, jiwa kesucianmu lah yang mampu mencapai nanti. Ajrah jumangka teguhing karsa, dipola kaya apa dadi karsa, apa sing dikarepno manusia. Maka dirimu cuma seonggok materi yang dikaruniai otak dan pikiran untuk menyimpan dan mengungkap suatu rahasia, cara makrifat, cara mengenal Allah. Dari mana ujungnya kamu inilah bagian dari sastro jendro ayu ningrat aji pangruate diyu, kata orang Jawa ini nanti.
bagian dari kasepuhan mangasu mingising budi, mangasu malaning bumi, mamayu hayuning bawono, ngangsu budi, ngangsu kawruh jagat, lan dadi wakile Gusti Allah yang disebut tajalli, taholi, tagoli, tajalli. Nah, konsep bersatunya dohir karo batin, konsep bersatunya alam sohir karo alam kibir, konsep bersatunya sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan. Cari Jawa ngomong manunggaling kawulane Gusti, sifat ulul dan ijtihad, perpaduan dua dat menjadi satu, yang mana di situ terdapat sir wahdah, sir gaib, atau rahasia tunggal, atau orang yang tidak akan pernah bisa berubah lagi. Asmoro Gomo. Nah, ini semua disurut kapenang Asmoro Gomo. Makanya kalau dalam kasepuhan, dirimulah sang Asmoro Gomo, dirimulah Asmoro Nolo, dirimulah Asmoro Tontro, dirimulah Asmono Turo, dirimulah Asmoro Turido, dirimulah Asmoro Dono. Belajar menehi apa itu sir azazi, sir ngaji, sir amanah, rahasia yang diamanahkan. Salah satu wae selamat, nek salah kabeh yo mbuh. Iyalah, ku dikeki sugesti sithik kowe gondeli lewat lah. Apa sira apa iku? Malah fitrahe sir ibtadi lewat. Loh. Sir kohar lewat wong kon kemaruk. Sir kamal meneh belas gak ono. Sir azizi lewat Asmorodono. Wong menehi wong kon pelit. Loh. Nah, sir hakiki ngomong kebenaran apa pradi lho sing bener awakmu dhewe. Lewat kon. Apa meneh sir wadah. Lewat. Alam semesta menyimpan sir ini pada Miratul Khayai. Kita yang menangkap adalah Miratul Yakin. Nah, inilah ngaji marifat. Ngaji marifat denger yo. Nah, ini harus bisa melewati suatu rahasia. Nah, kalau rahasia itu tersingkap, maka bukan songgok rahasia lagi untuk dirimu, untuk kita, masing-masing person. Nah, kalau dibuka suatu rahasia ini dengan segamblang-gamblangnya dibuka, tinggal awakmu jadi wong sing canggih, apa sing tambah goblok iki. Nek rugi iso nyingkap, berlagaklah goblok. Ning ngerti. Ning satu mutakaliman belum diberikan oleh Allah untuk bisa mampu menjelaskan. Nah, maka jangan berlagak menjadi pintar. Nah, ini loh, sok pintar itu sing repot. Harus bisa mewadai. Kita memeriksa diri kita sendiri. Man arofa nafsahu. Mencari keluasan pada diri kita sendiri. Wafakot arofa robahu. Maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita masing-masing. Ono sakno iku bagi wong sing wis tingkatane ulama ki, ono meneh ulama Bandung iku yo gak kabeh ulama situ, ulama jenenge Heri sapa nek Heri kene gak yo Heri yo. Oh iku. Ngono iku nyabuli piro 13 santriwati, waduh. Saking minimil orang ngerti sir ibtadi, alah sir ibtadi meneh iku rontok kabeh sir iku. Terus piye Allah memberikan rasa di dalam rasa? Inti kesadaran spiritual, inti kesadaran pemahaman, inti kesadaran jaga. Kesadaran jaga pun dia tidak tahu, apalagi kesadaran pemahaman, apalagi kesadaran pramono jati, yang disebut kesadaran inti suatu semua kesadaran. Bagaimana ada ulama seperti itu? Wah, ketua lagi, ketua paguyuban apa itu? Pondok pesantren loh, Mas. Iki sing keliru Gusti Allah apa awakmu sing milih iki ngono. Ya ora, nek Gusti Allah iku mau medarke wae kok. Kualitasnya iso didelok. Kowe bagian dari seperti apa kalian semua? Ngono toh. Ini nanti larinya kepada roh idafi, roh pendamping daripada akhlak. Nanti larinya juga ke roh ilafi, larinya ke nafs. Larinya kemana? Ini Gus pernah nyambung suatu bentuk wedaran hidup.
Satu, khoyu juga ada 6. Jikalau khoyu nempelin nur, maka sang dat ini pada suatu rahasia, maka sang dat berada pada mata ketiga. Orang itu akan punya kesadaran pemahaman. Jikalau khoyu nempelin sir, maka sang dat berada penciuman batin. Maka orang itu bisa mengungkap seluruh rahasia kehidupan, bahkan rahasia ketuhanan sekalipun. Gus tidak mengarah kepada rahasia ketuhanan. Kalau itu rahasia kehidupan, maka kamu akan mengetahui suatu rahasia ketuhanan. Itu jelas, karena itu satu senyawa ini, satu kehidupan khoyu. Jikalau sir itu mau, jikalau khoyu itu nempelin suatu roh ilafi, maka lidah batin manusia akan hidup. Sang dat berada pada lidah batin, maka dia akan mendapatkan mutakaliman, mampu berkata-kata dari suatu rahasia. Jikalau khoyu itu nempelin nafs, maka sang dat berada pada pendengaran batin, maka dia bisa menundukkan hawa nafsunya dan menundukkan dunia. Jikalau khoyu nempelin budi yang kelima, maka sang dat berada pada jantung dan pikiran. Orang itu cuma mempunyai kesadaran jaga. Jikalau khoyu nempeli jasad, maka sang dat berada pada darah. Maka orang itu bisa bergerak seperti orang gila. Ada 6 juga di sini. Di sini Gus akan mengungkap satu persatu sesuai pengalaman ritual dan spiritual Gus. Selebihnya itu yang belum tersingkap pada Gus gak berani. Orang bisa ngomong sesuai dengan pengalaman yang dilaluinya. Nah, begitu. Sambungan ini masih banyak. Ada roh ilafi, seperti apa roh ilafi. Ada rohul kudus, seperti apa rohul kudus. Ada atmo, seperti apa atmo. Ada sukmo, seperti apa itu sukmo. Nah, masih banyak. Ada yang disebut nafs, jiwa-jiwa. Seperti apa jiwa-jiwa itu berkembang pada diri kita. Yang semuanya diprediksikan manusia kepada akhlak. Dan apakah kamu dinilai oleh Allah dari suatu kebaikan akhlaknya, ataukah dinilai dari keseragamannya, ataukah dinilai dari sifat-sifatnya, ataukah dinilai dari kepribadiannya? Munggue itu tergantung dari makom yang kau serap. Iyakah ibadahmu kemarin dinilai sama Allah? Kalau memang sholatmu benar dinilai Allah, sekarang jadinya akhlak. Kalau sholatmu tidak dinilai, kalau sekarang masih amburadul, bisakah dinilai sholatmu itu kemarin? Tidak, karena tidak ada perhitungan pada sholat itu. Kalau sholatmu masih diperhitungkan, inna sholat tatanhani fasai wa mungkar. Justru perbuatan keji dan mungkar akan terjaga. Kita tidak akan melakukan keji dan mungkar sebagai akhlakul karimah. Itu kalau sholat aja. Sekarang kita bersyukur kalau ngaji ini yang dinilai dari Allah adalah kawaruhnya. Kalau sudah kawaruhnya, yang dinilai adalah sang rahasianya. Setiap manusia mempunyai rahasia yang disematkan kepada dirinya. Maka rahasia keenam yang disebut sirullah itu globalnya disebut sirullah. Kemunyaan seluruhnya ada sir hambali, ada sir fuad, ada sir tawajuh, ada sir kamali. Dari 4 sir yang besar itu, di dalamnya ada 6 sir kecil-kecil. Termasuk dalam struktur penciptaan-penciptaan ini. Yang saya mengarahkan kepada ini tadi semuanya adalah mengarah kepada sir-sir pada penciptaan diri kita sendiri. Ya, jadilah berilmu. Moga kalau luas itu samudra itu kita lalui, kemungkinan kita dapat ilmu bisa memilih dari ke-6 sir itu. Dan akan terwadai dari sir yang ke-6 itu, yang disebut sir wahdah, yaitu rahasia tunggal, yaitu sir gaib sekalipun, yaitu asmorogomo, yang tidak akan pernah hati kita berubah. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mengetahui al-ghaib. Kita tidak melihat langsung Allah, tetapi merasakan eksistensinya. Dialah Sang Maha Ada. Semua ciptaannya ini ada karena Sang Maha Ada. Mustahil ada suatu ciptaan tanpa didahului dengan yang ada. Itulah tetap ada dari Sang Maha Ada. Paham? Dirimu ada karena dari sesuatu Sang Maha Ada. Sang Maha Ada bisa dikatakan dalam ilmu Jawa disebut Sang Yang Sukmo. Sang Maha Ada bisa kau ketahui itu Allah dari la ilaha illallah. Wujud pengenalan, penegasan suatu la ilaha
illallah. Tidak ada segala sesuatu, tetapi adanya sang ada, yaitu Allah itu sendiri. Semuanya berbentuk apapun, banyak hal adalah suatu mukasyafah yang dipendar-pendarkan, yang disebut bagian dari Nur Muhammad. Disitulah terciptanya daun, terciptanya tumbuh-tumbuhan, terciptanya binatang melata, terciptanya binatang laut, terciptanya semua ciptaan dari Nur Muhammad, cahaya kemuliaan. Maka kita bisa mengetahui semuanya itu harus mengetahui suatu rahasia. Kita bisa masak masakan yang enak karena kita mengetahui rahasia menu dari masakan tersebut. Nah, mustahil kita mencontoh tanpa mengetahui suatu rahasianya. Itu di baratno kita instan, tidak akan mungkin. Kita bisa memasak karena kita bisa menciptakan rumah, kita bisa membangun suatu rumah karena ngerti caranya rahasia membuat rumah. Mustahil itu suatu hadir tanpa ada suatu perbuatan. Mustahil kita terbangun akhlak tanpa ada suatu sifat. Maka sifat itu akan dikukus berada pada ranah dalamnya asma. Dat sifat asma dia akan berada pada ranah af'al. Kalau kita mengetahui keseluruhan sirullah datullah sifatullah, maka sudah jelas seluruh af'al kula Allah akan ternilai lewat suatu gerak, pemikiran, rasa, dan kehendak. Akan dinilai semua. Itu tidak akan dinilai sebagai ibadah nek kon gak menyang nangoni masjid dan melakukan sholat, baru dinilai. Itu pun kalau ada penilaian. Jikalau tidak ada, nah, saya rasa tak cukupkan gitu ya. Masalah sirullah. Nah, ini cukup berapa jam? Ini 1 jam ya? Nah, yang tak cukupkan itu. Dalam pengembangannya nanti kita santai. Boleh tanya sesuai pengalaman. Ada yang tanya, aku ngelakoni toreko Gus, tapi kok ujung-ujungnya aku itu menjadi seorang yang A, menjadi seorang yang B, bingung dikendali. Katanya orang bertoreko itu senantiasa tenang jiwanya. Begitu aku digoncang ekonomi, aku balik menekus ngene lah ini. Sing gak tepak sire. Nah, miratul yakin tidak sama dengan miratul kayyai. Paham nih? Nah, hukum kausalitas jangan dulu kamu kalau belum bisa menerima kausalitas disebut kausa prima. Tidak berlaku. Apakah mereka yang di sana itu disebut kausa prima? Oh, enggak. Dia gak ngelilakno. Protes terus, enggak bisa disebut kausa. Bagaimana dia? Orang kausa prima karena dia memahami kausalitas. Jagat alit bisa dikatakan kamu sempurna dalam jagat alit karena kamu memahami jagat hakikat. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan yang baik dan yang sempurna ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tempat khilaf. Maka ya Allah, mudah-mudahan kita diberi pemahaman dari ilmu rahasia ini. Jangan kita diharamkan pikiran dan hati kita untuk menerima pancaran ilmu hidayah ini. Kita cuma bisa berharap untuk Allah ridho dalam ilmu-ilmunya ini yang kita serap di malam hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nah, iki baru kolesterolnya hati-hati. Iki relax. Ya. Monggo. Nggih, monggo. Ini mau
bahasane ngono langsung saya sadar. Nah saiki kan belum berani ya, cuman sedikit alam nanti tadi kan bisa menyaksikan lah. Ya alhamdulillah rampungnya wedaran iku keng 6 udane redo lho. Tadi cara ngono ditabuhi ngono lho. Nah semuanya itu ya minta izin Allah kita ini. Saya aja seharian itu nanti. Jadi memang harus hati-hati.